Masih bersama kami, Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Masih bersama Tagana yang keren-keren. Kali ini ada yang pakai bajunya hitam, ada yang merah, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hijau kayak hostnya. Kayaknya mau jadi host juga nyaingin ini. Nah ini kalau warna-warni ini menandakan ketika usia Tagana sudah 17 tahun, berbeda tetapi tetap bersatu. Iya, sepakat. Ya, Setuju. kira-kira seperti itu. Nah, namun demikian kita harus kenalan dulu. Oke. Supaya sobat sosial semua, Tagana di seluruh Indonesia kenal siapa itu orang yang ngomong-ngomong itu, siapa itu orang yang lagi ngobrol-ngobrol itu, kan gitu. Iya. Siap. Dari mana kira-kira mau kenalannya? Boleh dari ujung. Nah, silakan. kanan dulu. Iya. Biasa dari kanan yang baik. Siap. Kenalkan namanya, panggilannya, sama dari mana? Ya, perkenalkan saya Suprianto, Tagana dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya biasa dipanggil Upi kalau di lapangan. Upi. Upi. Ya. Upi kayak perempuan aja. Kenapa tuh, ceritanya gimana bisa dipanggil Upi? Berawal dari kata Supri yang disingkat lagi menjadi Upi. Biasanya itu yang nggak bisa ngomong R itu. Bisa. Terus saya Baik, terima kasih sahabat sosial Tagana. Saya Dedi Susanto, Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bisa dipanggil Dedi gitu. Terima kasih. Kang Dedi. Siap. Asli dari mana? Pulau Sumbawa, NTB, Nusa Tenggara Barat. Sumbawa. Kirain Dedi dari Sumedang. Dedi Turjana. Ya, memang namanya Dedi itu cukup familiar gitu kan gitu loh. Tapi biasanya Dedi itu di Sunda. Sunda, ya benar. Dan kalau bahasa Inggris juga kan jadi ayah gitu. Hebat. Gitu. Ayo, silakan. Terima kasih sahabat Beranda, sahabat Tagana seluruh Indonesia. Nama saya Syamsuddin Husni dari Tagana dari Provinsi Maluku, biasa dipanggil Sam. Sam. Ya. Bang, ini kayaknya kaosnya paling beda sendiri itu. Itulah kita Tagana, bukan Tagana Maluku saja, seluruh Tagana Indonesia punya kreativitas sendiri-sendiri. Itu Ini kalau yang di kreativitas. dada sebelah kanan, itu Ini apa itu? moto kami, one rule, one comment, one course. Motonya Tagana. Ya. One One rule, One comment, One comment, one corpse. One rule. one rule, one one course. course. Apa artinya? Satu komando, satu aturan, satu kesatuan. Jadi Tagana seluruh Indonesia itu dalam satu komando, dalam satu aturan, dalam satu Kesatuan. kesatuan. Ya. Luar biasa. Padahal dari 36.000 ya, kurang lebih ya. Ya. 36.000 Tagana itu semua di bawah garis komando, semua dalam koridor yang sama gitu ya. Iya, betul. Benar. Luar biasa. Ayo, silakan Abang, lanjut. Assalamualaikum sahabat Beranda. Perkenalkan saya Irsan Husain, Tagana Sulawesi Utara. Kota Manado, biasa dipanggil Ican. Namanya siapa? Irsan. Irsan, panggilnya Ican. Ican. Ini kayaknya yang manggil anaknya itu. Bapak Ican, Bapak Ican. Bapak Ican. Mungkin kembali lagi yang nggak bisa jemput R. Udah punya anak belum? Alhamdulillah saat ini satu orang anak perempuan, insya Allah jadi anak yang soleha. Amin. Amin. Mantap, mantap. Satu anak perempuan. Iya. Istri? Istri satu aja cukup. Bukan saya yang nanya ya. Alhamdulillah sudah dapat yang terbaik. Mungkin Teman-teman ada yang mau lontaran pertanyaan itu, cuman kan duluan Bang Dedi yang. yang mancing-mancing Bang Dedi ya. Ayo silakan Bang. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman sahabat sosial dan sahabat Beranda. Perkenalkan, nama saya Rudi Taufik. Saya berasal dari Tagana, Provinsi Jawa Barat. Teman-teman di lapangan sering panggil saya Gembor. Kenapa gembar? Gembar apa gembor? Gembor. Makanya ini agak bingung, mungkin karena badan saya yang six-pack mungkin. Wah. Six-pack apa one pack? Full pack ini. Full pack. Jadi panggilnya Gembor. Ya. Ya kalau kita ngobrol bicara tentang Tagana ini kayaknya nggak ada habisnya. Ya. Semua serba menginspirasi.
semua serba memberikan angin segar kepada penanggulangan bencana dan bagi teman-teman yang bergerak di bidang sosial. Punya nggak sih teman-teman ini pengalaman yang paling mengharukan ketika teman-teman ini sedang bekerja, membantu, melaksanakan tugas, menolong orang yang terkena bencana? Banyak. Pernah, banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Kalau saya boleh tambahin dulu yang dari Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Kerawang. Kemarin-kemarin kita baru kejadian bencana banjir. 3 hari kita evakuasi, kita dikasih 3 hari berlinang air mata. Karena evakuasi yang pertama kita evakuasi teman-teman disabilitas, sudah kita evakuasi ke tempat pengungsian, dia tidak mau ditenggal. Jadi dia pengennya om gembor terus. Jadi pengen, karena saya evakuasi peluk semua teman-teman disabilitas. Pada saat evakuasi hari keduanya ketemu dengan ibu hamil yang baru lahiran 7 hari. Itu di perahu masih terdapat darah nipas, itu yang bikin sedikit terenyuh, dan si bayinya pun sudah mulai keriput kedinginan karena posisi dievakuasi dia ada di posisi rumah paling belakang, dekat sekali dengan aliran Sungai Citarum yang memang jadi penyebab banjir tersebut. Jadi memang 3 hari kemarin nih banyak sekali kejadian Pas banjir kemarin itu? Ya, yang Kerawang. Citarum jebol itu? Ya, yang Citarum jebolnya di Bekasi itu. Ya. Itu imbasnya sampai ke Kerawang ya? Kerawang, sampai ke Kerawang. Karena kan Citarum melewati Kerawang dulu baru ke Bekasi. Jebolnya di Bekasi, tapi Ya. larinya imbasnya sampai ke Kerawang juga? Jadi gedenya dulu di Kerawang, Heeh. tanggul yang di Bekasi itu tidak sanggup untuk nahan, airnya jebol, airnya 2 hari surut karena air semua jatuh ke Bekasi. Pengalaman berkesannya apa itu? Ya, tadi sama kayak teman-teman yang lain mungkin yang di Tagana, seluruh Indonesia, kami akan merasa bangga ketika ngelihat senyum, ketika ngelihat muka yang sumringah dari penyintas yang kita tolong. Kemudian kadang-kadang itu yang membuat satu kebanggaan, dan itu yang menjadi candu buat kami mungkin ya. Yang jadi ingin terus nolong lagi, nolong lagi. Tepuk tangan buat Tagana semua. Iya. Ini berkat teman-teman Tagana, dan saya bersyukur bisa ada di Tagana bertemu dengan orang-orang hebat seperti ini. Itu sih kalau pengalaman saya, mungkin teman-teman pasti lebih banyak lagi. Itu yang baru-baru memang bikin berlinang air mata. Kalau Memang apa yang kita kerjakan itu ketika keterima sama orang yang kita bantu, rasanya memang luar biasa ya. untuk bayaran sih susah, nggak ada bisa membayar itu. Mahal, terlalu mahal harganya. Uang nggak bisa untuk bayar? Nggak ada uang yang bisa membayar. Dikasih Nggak ada berapapun harta nggak yang cukup? bisa membayar itu. Karena begini ya Pak, maksudnya di saat Bapak ada orang nih yang lagi betul-betul terdesak, membutuhkan bantuan orang, baru tidak ada orang yang mau membantu nih misalnya. Kita cuma dengan tenaga, tapi kita bisa memberikan rasa nyaman, rasa tenang. Dia merasa bahwa ada yang bisa melindungi dia. Lalu dia sempat mengatakan, "Bang, jangan pergi. Di sini saja temani kita." Sampai begitu? Sampai begitu. Orang Apa yang penyintas bencana itu? Iya, apa yang Bapak rasakan pada saat kata-kata itu diucapkan oleh orang-orang yang memang betul-betul sudah down. Sudah down ini jatuh. Harta sudah tidak ada. Bahkan keluarga juga mungkin sudah ada yang meninggal. Kalau Mbak Dedi nih, Bang Dedi ini ketua forum komunikasi Tagana NTB. Jadi Siap. seprovinsi ya? Iya, seperti Pasti pengalamannya luar biasa. Seprovinsi, bayangin aja coba. Dia mengontrol anggota Tagana. Iya, berarti anggotanya berapa di NTB itu, Pak? 820-an orang. 820. Orang ya. Itu kalau di Kemensos itu sudah 2 dirjen nih. Satu dirjen itu cuma enggak. Di Linjamsos itu pegawainya itu hanya sekitar 280-an kalau nggak salah. Satu direktorat jenderal. Kalau 800 itu mungkin 4. berapa itu? Iya. Jadi udah jadi menteri. Luar biasa. Menteri Menteri Provinsi walaupun Amin, tidak ada gitu kan. jambatan. Iya. Tetap Menteri Tagana. Berarti sudah bisa mengendalikan pasukan 820 yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Ada berapa kabupaten kota itu? 10 kabupaten kota. Jadi begini, sahabat Branda, pengalaman di NTB,
Memang saya ini baru kemarin dikukuhkan di pas tanggal 24 Maret puncak HUT kita tingkat provinsi. Oh baru. Iya, baru kemarin dikukuhkan menjadi ketua MK. Selamat. Sebelumnya saya ketua koordinator Tagana Kabupaten Sumbawa. NTB itu ada 2 pulau, Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Ibu kota provinsinya di Pulau Lombok. Tapi alhamdulillah kepercayaan pembina dan teman-teman, saya dipercaya nyebrang ke Pulau Lombok untuk menjadi ketua FK Provinsi NTB gitu. Tapi domisili di mana? Di Sumbawa, Pulau Sumbawa. Pindah juga? Ya kalau emergensi biasanya dengan Zoom meeting kita. Kalau memang yang membutuhkan fisik, misalnya terletak kiri kanan, ya harus nyebrang gitu kan, seperti itu. Ya artinya Tagana kita coba untuk bagaimana membenahi hal-hal yang sifatnya kadangkala ini beberapa daerah gitu kan hanya di sifatnya kegiatan-kegiatan yang nasional, event nasional seperti ini kadangkala dikop oleh provinsi aja gitu, enggak tersebar ke semua kabupaten kota. Jadi kita provinsi NTB ini alhamdulillah coba merubah paradigma itu bahwa Tagana NTB ini adalah milik kabupaten kota. Sementara provinsi kan tidak punya daerah gitu kan, tidak punya daerah. Dan ini kita coba merubah itu dan alhamdulillah kami sudah tanggal 25 sudah melaksanakan rapat kerja dan penyusunan tatib tentang program-program jangka 1 tahun. Jadi rapat kerja itu berdasarkan rujukan dengan Permensos yang tidak tertuang dengan Permensos dan kebutuhan daerah, itulah menjadi rujukan tatib kami gitu seperti itu. Dan terkait dengan pengalaman seperti bahasanya tadi, pengalaman di NTB ini tahun 2018 gempa bumi yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Barat 7,0 skala Richter. Ratusan nyawa melayang yang harus kehilangan keluarga, sanak saudara, anak beserta istri, itu sangat memprihatinkan dan mempengaruhi psikis. Baik itu kita, penolong, tagana-tagana, ataupun pihak keluarga korban dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu pengalaman yang paling kami rasakan, paling mendalam. Karena apa? Di 5 kabupaten kota yang ada di Pulau Lombok itu kan tidak ada yang bisa membantu teman saudara karena semua baik itu Tagana, baik itu Tagana ataupun dari relawan lainnya yang ada di Pulau Lombok saat itu. Sehingga saya kejadian malamnya, sehingga paginya itu saya langsung bersikap mengumpulkan semua anggota se-Pulau Sumbawa. Dari Sumbawa kita langsung nyebrang ke Pulau Lombok. Saya saat itu berada di lapangan Tanjung Lombok Utara. Di situ yang terparah. Yang terparah ya. Yang terparah di Lombok Utara. Yang gempa susulan berarti. Enggak, yang 6, sekian susulan itu cukup besar. Dan pengalaman itu disitulah kita lihat tempat biasanya rame, pasar kemudian toko semua ditutup. Semua lumpuh total, listrik lumpuh, air tidak ada. Gitu kan? Hanya yang kita dengar adalah suara tangisan. Kemudian saat itu juga kami membawa tenda shelter dari Sumbawa karena di sana itu nggak bisa urus keluarga masing-masing kan, se-Pulau Lombok waktu itu. Dan yang kita dirikan di sana, kita coba asesmen, pendataan dan lain sebagainya. Yang paling memprihatinkan dan menyedihkan kami relawan ini saat bertemu dengan anak-anak bayi balita yang kena reruntuhan, bahkan 2 hari baru ketemu dengan ibunya, baru ketemu dengan istrinya, baru bertemu dengan suami dan anaknya. Ini yang mempengaruhi psikis kami. Tapi alhamdulillah, karena Tagana ini adalah panggilan jiwa dan batin kami untuk membantu sesama, bukan pekerjaan, tapi inilah dari hati nurani kami yang paling dalam. Panggilan jiwa, panggilan hati. Ya. Gitu. Pekerjaan tapi panggilan. Bukan satu pekerjaan ya. Bukan. Jadi bukan melamar pekerjaan, tetapi terpanggil ya. Dan mungkin teman-teman yang lain, misalnya yang di luar Tagana, melihat Tagana saat ini yang kiprahnya sudah luar biasa, se-Indonesia yang ke-17 tahun ini menganggap bahwa ini adalah pekerjaan, bukan. Jadi ini adalah panggilan jiwa dan batin kami. Orang-orang yang berkumpul di Tagana hari ini adalah orang-orang yang memiliki kepribadian, kepekaan sosial yang sangat tinggi. Itu luar biasa. Setuju saat ini gitu loh. Dan alhamdulillah dalam momentum ini, kegiatan HUT Tagana kali ini, inilah merupakan program tahunan Kementerian Sosial untuk mengumpulkan seluruh Tagana se-Indonesia, 34 provinsi, minimal silaturahim seperti ini. Kita bisa berbagi pengalaman, sharing tentang bagaimana kemudian dengan temanya saat ini, membangun sinergitas dengan multi pihak,
dan minimal kita bisa berinovasi di masing-masing daerah kita, misalnya sinergitas dengan pihak-pihak swasta dan lain sebagainya. Intinya kegiatan HUT Tagana ke-17 tahun kali ini merupakan salah satu ajang silaturahim dan memperkuat Tagana se-Indonesia, ya seperti itu. Amin. Ya. Pantesan dipilih jadi ketua forum Iya, Tagana. mantap. Sangat mateng sekali. Terima ya. kasih, terima kasih. Ini luar biasa kan? Udah pantas jadi pembina kan? Amin, insya Allah. Kita Jadi- butuh orang-orang yang kayak begini kan, Pak. Sobat sosial, kalau kita dengar ini ada bunyi-bunyi binatang. Iya. Jadi kita ini sedang berada di cagar alam Pangandaran. Pangandaran. Jadi kita di alam terbuka, ada biawak, ada burung Merak. apa tadi? Burung merak, rusa, kemudian ada apa tadi yang landak. Landak. Kemudian burung-burung apa itu suara binatang Jangkrik. malam ini, makanya suaranya bukan karena audionya rusak, tetapi memang ada binatang. Ya. Itu pohon-pohon besar semua ini. Bisa juga ada mastruk astral di sini. Kalau dari Iya, Sulawesi kalau Utara, saya menyambung dari yang Kang Deddy bilang tadi, jiwa kami itu akan terpanggil ketika kami menemukan suatu bencana. Itu kejadian secara pribadi di saya saat antar istri ke kantor itu menemukan kecelakaan laka lantas, mobil berjumlah 6 orang itu terbalik dan tidak ada yang mampu menolong. Dengan adanya jiwa kami, jiwa sosial kami yang terbentuk di Tagana, saya yang turun tangan langsung menolong mengevakuasi korban saat itu. Mobilnya terbalik, semua sudah berlinang darah. Dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga dan membekas secara pribadi mungkin kepada saya, karena saya berhasil mengevakuasi semua korban dari mobil yang terbalik itu dengan selamat. Dan akhirnya saya rujuk Amin, amin. ke rumah sakit yang terdekat yang ada di Minahasa Utara. jadi rupanya kecelakaan pun ditolong ya. Iya. Jadi bencana itu tidak hanya bencana alam saja ya. Ya. Kecelakaan di jalan, pokoknya orang susah, orang perlu pertolongan, Tagana siap untuk turun. Itu yang memang terbentuk dan harus saya akui bahwa itu saya dididik dari Tagana. Dari Tagana. Dari Tagana dan saat ini pun saya melebar untuk bantuan sampai ke duafa yang mungkin secara pribadi mungkin nggak bisa di cover oleh pemerintah. Saya bikin komunitas-komunitas yang bisa membantu masyarakat. Hebat. Inovasi. Luar Dan biasa. tidak luar bisa biasa. saya pungkiri, itu awal saya dibentuk, saya dididik sebagai seorang relawan itu adalah Tagana. Luar Jadi biasa. dengan HUT Tagana ini, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan puji syukur mungkin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena seperti Bang Sam bilang tadi, kita tidak bisa bayar dengan materi, dengan uang. Sebesar apapun itu Tidak akan sanggup. tidak akan sanggup. Tapi keikhlasan kami, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu secara pribadi dari saya dari Sulawesi Utara. Luar Terima kasih, Bang biasa. Sam. Kalau Sulawesi Tenggara, Sukses. Kalau dari saya pribadi, saya hari ini harus berkata saya bangga sekali duduk di antara orang hebat. Saya baru di Tagana dan saya masuk Tagana itu karena memang saya pernah dibantu oleh Tagana itu sendiri. Luar biasa. Seperti ini saksinya kiprah Tagana. Iya. Jadi ketika saya dibantu oleh Tagana, yang awalnya Tagana dipandang sebelah mata, dan ketika saya masuk di dalam Tagana itu sendiri, saya melihat banyak orang-orang hebat di dalamnya, dan saya bangga berada di Tagana hari ini. dulu gimana ceritanya? Dulu Sampai dibantu Tagana, kemudian jatuh hati dan masuk ke Tagana. Ceritanya Jatuh gimana? hati kan? Ini kan berarti kan dibuat-buat. Benar. kalau di Kendari itu biasa kalau hujan 3 hari, Heeh. dia banjirnya langsung banjir ke seluruh hampir ke seluruh kota banjirnya. Jadi ketika rumah saya terendam banjir, teman-teman di Tagana itu langsung datang untuk membantu Evakuasi. untuk mengevakuasi. Jadi saya melihat, ini siapa? Kok langsung tiba-tiba datang dengan ikhlas membantu seperti itu.
Dan ketika saya cari tahu tentang Tagana, saya coba masuk direkrut di dalamnya dan bekerja seperti yang dikatakan abang tadi itu, bahwa melihat senyumnya orang yang kita bantu itu menjadi Kebahagiaan kita. menjadi kecanduan. Candu ya. Iya, candu untuk diri pribadi seperti itu. Ketika pertama kali lihat Tagana, apa yang ada di benak? Saya pertama melihat Tagana itu bertanya dulu, ini dari mana? Digaji berapa? Toh? Digaji berapa dan dipimpin oleh siapa? Seperti itu. Dan berani-beraninya dia bantu orang. iya. Dan kalau mau berbicara gaji atau bayaran untuk Tagana, jauh beda dengan apa yang orang lakukan, apa yang kita lakukan. Seperti itu. Sangat jauh. Setelah tahu tentang Tagana, reaksinya gimana? Sangat tertarik sekali, dan saya kembali lagi saya bangga berada di sini dan bersama teman-teman dari Tagana seluruh Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Ini kesaksian yang tidak bisa dibuat-buat. Betul. Dari penyintas menjadi pecinta Ya, mungkin. penyintas menjadi pecinta. Dari penyintas menjadi pecinta. Betul, Pak. Maksudnya di Tagana ini kalau mau digali betul-betul potensi Tagana itu sendiri. Banyak orang-orang hebat di dalam Tagana. Walaupun mereka tidak punya jabatan profesor, doktor, insinyur, PKH, PhD, sampai almarhum pun mereka tidak punya jabatan. Tapi mereka banyak orang-orang hebat yang kalau memang betul-betul mau digali sama pemerintah. Khususnya di Jamsos ini. Kalau betul-betul mau digali. Ide-ide mereka sangat cemerlang. Kira-kira nih, menurut Abang, apa yang perlu digali dari Tagana ini? Sebenarnya kalau mau dibilang banyak ide-ide seperti yang tadi Bapak Isan cerita, idenya sudah dia buat sendiri. Untuk bantuan untuk orang duafa, untuk fakir miskin. Itu salah satu ide dari anggota Tagananya. Tanpa Lid Jamsos tahu bahwa dia sedang melakukan hal itu kan. Itu salah satu. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau mau dikorek lagi. Kalau Abang masuk Tagana tahun berapa? 2006. 2006. Kalau Abang? 2009. 2009. Saya juga 2006. 2006. 2009. Saya 2018, Pak. 2018. 2006 itu Masih berarti dibayar, Aceh. masih dibayar 50.000 per bulan. Tali asi bukan Tali asi, bayar. tali asi. Tali asi maksudnya diberi Penghargaan. penghargaan lah. Reward dari pemerintah. Reward 50.000. 15 tahun 15 tahun. menjadi Tagana. 17 Sekarang tahun Tagana usianya 17 tahun ya. Iya. Pas ada nggak perbedaannya memasuki usia 17 tahun Tagana? Jadi kan perjalanan Iya. Abang ini kan udah 15 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang tadi tahun berapa? 2006. 2006. Ya 15 tahun ya, kurang lebih segitulah. Bisa diceritakan sedikit perjalanan Tagana selama menjadi Tagana itu seperti apa? Apakah semakin membaik, semakin bagus, arahnya itu apa sudah pas gitu loh? Kalau saya pribadi sih untuk perjalanan Tagana yang ke-17 tahun ini mungkin arahnya dalam perubahan itu mungkin kayak yang seperti tadi Bapak bilang perekrutan keberangkatan itu mungkin ada peningkatan lah misalnya seperti itu, tapi ada hal-hal yang lebih urgent, lebih spesifik atau lebih internal yang mungkin yang mungkin bisa mau dibilang perjalanannya naik turun begitu aja tuh. Tapi setelah 17 tahun nih, Ada perubahan besarnya. Ya banyak inovasi dari anggota Tagana sendiri yang sudah ya maksudnya dilaksanakan lah secara umum. Baik. Kalau saya tangkap ngomongnya ini, Bang Lid. gimana? Bang Deddy? Jadi kalau saya tangkap bicaraannya beliau ini, memang zaman 2004, dari 2004 itu sampai 2006 Bapak masuk itu kan, yang pertama IT ini belum seperti sekarang, modern dan luar biasa. Perkembangan teknologi. Iya. Sehingga dengan bertambahnya usia Tagana ini 2021 ini bertambahnya teknologi dengan pelatihan Tagana muda dan lain sebagainya. Jadi mindset dan pola pikirnya sedikit punya konseptual, terkonsep gitu kan. Apa yang dilakukan ini ada peningkatan lah seperti itu.
Nah, kalau yang dimaksud tadi yang dapat saya tangkap 2009 ini dengan tali asih penghargaan dari Kementerian Sosial yang 50.000 itu dengan sekarang itu alhamdulillah ada peningkatan kan begitu. Ya. Cuman persoalannya mungkin yang bisa saya tangkap ini ya terkait dengan sahabat teman-teman Tagana di seluruh Indonesia dimanapun Anda teman-teman berada saat ini. Dari Bapak Sam tadi yang saya tangkap ini bagaimana pola yang kita lakukan ketika ada permintaan pusat, jangan sedikit tidak dimonopoli oleh provinsi, baik itu tentang keberangkatan Tagana atau dan lain sebagainya, jangan ada nepotisme. Nah, kami coba menggali dengan kepengurusan saya yang baru di NTB, semua kabupaten kota koordinatornya wajib itu untuk mencatat ya, mendata semua potensi kelebihan semua anggotanya. Jadi masing-masing anggota Tagana punya kesempatan. Skill dan lain sebagainya, gitu kan? Jadi semua ketika kita udah tahu ada perekrutan dan lain sebagainya, Tagana Madya, Tagana Utama di tingkat nasional. Jadi kita saring dulu, kita uji dulu kompetensinya gitu kan di provinsi. Artinya kita berikan ruang kepada semua Tagana di provinsi itu berada, silahkan gitu. Nah, contoh sekarang ini atlet kami ini yang kita bawa di sini itu adalah 4 kabupaten. 4 kabupaten ya yang hadir di sini, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, di Pulau Lombok, Pulau Sumbawanya 2 sama-sama 2. Pulau Sumbawanya Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu. Nah, jadi kita bagi rata gitu kan? Bagi rata atau seleksi? Seleksi juga berdasarkan rapat koordinator masing-masing kabupaten kota, seperti itu. Arti mungkin ini yang dapat saya tangkap ini. Nah, karena apa? Contoh kita di NTB, alhamdulillah ini kita berbuka, fleksibel, welcome, kita Tagananya. Saya nyebrang dari Pulau Sumbawa ketika ada kegiatan di kegiatan provinsi kan, itu nyebrang ke Pulau Lombok gitu loh. Nah, jadi tidak selamanya bahwa FK itu, ketua FK itu berada di harus ada kota. Benar-benar. Ya. Kalau Manado ketua FK-nya siapa? Dari mana? Sekarang ketua FK-nya memang berdomisili di Manado. Namanya Bapak Brando Mawicere. Kalau abang nih dikirim ke ini berarti kan atlet kan, masuk atlet ya? Siap. Berarti hanya 4 dari Sulawesi Utara ya? Iya. Rekrutnya gimana? Kalau jujur kalau kita yang berangkat ini dikasih tahu oleh provinsi itu H-4. H-4. Iya. Ada seleksinya juga? Seleksi tidak, tapi kami berempat berupaya latihan semaksimal mungkin. Jadi di provinsi itu sudah punya catatan. Iya. Masing-masing Yang individu. Iya. Siapa yang punya kelebihan ini sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di Cambore gitu. Iya, ya? benar. Jadi kami dikirim 4 orang dan kami berupaya dan berlatih semampu kami. Walaupun jujur memang dari dinas sendiri tidak kurang memfasilitasi itu. Jadi kami yang berupaya sendiri setelah lihat schedule-nya yang untuk perlombaan, kita mandiri, latihan secara mandiri. Jadi tanpa harus kita kasih tahu lagi ke kepala dinas, kabit, itu kita langsung terjun, langsung main secara pribadi. Kita langsung belajar mempersiapkan diri. Iya, langsung mempersiapkan diri untuk datang di sini. Kalau abang gimana? Kalau di kami Provinsi Jawa Barat agak lumayan ketat karena yang mendaftar menjadi atlet ini ada sekitar 48 orang Seluruh kabupaten kota? dari 27 kabupaten kota. Oh, 27 Kabupaten Jadi 48 karena ada yang mengajukan diambil diri dua. atau Diajukan oleh ketua FK kabupaten masing-masing untuk diikutkan dalam seleksi. Ya. Prosesnya lumayan seperti halnya seleksi dari mulai seleksi online, kecakapan online dalam artian dari mulai segi wawancara seperti apa dari ke beberapa kegiatan yang dilombakan. Karena kan memang betul-betul atlet yang sekarang ini atlet yang multifungsi. Jadi kita harus bisa main di pertolongan gawat darurat, kemudian kita bisa main di vertikal rescue, kita bisa main juga di water rescue. Jadi kemarin dari 48 kita tersaring 4 yang untuk atlet khusus di acara ulang tahun sekarang ini. Jadi memang atlet yang betul-betul saingannya lumayan berat. Mungkin karena kan tidak ada orang yang hebat kalau saya bilang. Dan ada itu orang yang terlatih dan yang mau berlatih. Seperti itu. Ya, alhamdulillah saya bersama dengan 3 rekan kami bisa ikut dari 48 yang sisanya ternyata yang ikut seleksi itu sekarang
berdayakan menjadi pamong. Jadi ternyata kemarin yang teman-teman yang seleksi bareng kami itu tetap dilibatkan cuman menjadi pamong. Jadi mereka bisa belajar bersama juga seperti itu. Jadi 4 atlet itu dari kabupaten mana aja? 2 dari Kabupaten Karawang, 1 dari Kota Tasik, Ya, 1 lagi dari Kabupaten Pangandaran. luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Sulawesi Tenggara, Kalau di Sulawesi Tenggara, mungkin kendalanya sama. Ketika suratnya itu tiba di provinsi, kita sebar ke 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. ya, Namun yang terkendala adalah karena kondisi geografisnya ya, dan pulau-nya jauh-jauh ya. jauh sehingga waktu yang mepet tadi itu kita sebar undangan itu H-7. Sehingga untuk seleksi tadi itu agak sulit dan yang bisa hadir cuman kabupaten atau kota yang terdekat Yang saja. terdekat. Iya. Sehingga yang terjaring saat ini cuma saya dari Tagana provinsi dan teman-teman dari Kota Kendari. Ya. Jadi artinya dengan tadi beberapa informasi dari teman-teman ini kan memang sudah diwujudkan itu bagaimana mempunyai kesamaan dari seluruh individu. Yang penting dia punya kompetensi kan itu, tidak ada KKN, tidak ada nepotisme kan itu. Ini Jawa Barat ketat sekali. Tadi Sulawesi Utara juga. Jadi begini, semua persoalan di tiap-tiap daerah itu kan beda-beda sebenarnya. Ya. Dan Nah, bisa itu kan disamakan. tergantung permasalahan masing-masing. Dan kan bisa itu. disamakan. Kembali ke kearifan lokal. Lokalitasnya. Kalau abang gimana? Ya sama, maksudnya saya ini dari Forum Komunikasi Tagana Provinsi Maluku. Mereka rapat. Karena saya dari 2006 belum pernah berangkat. Baru kali ini. Baru kali ini. Nah, penghargaan di 17 tahun. Pertama. Maksudnya ibaratnya bintang kejora lah. Berarti Bapak ini kan penghargaan 17 tahun. Iya, bisa. Mungkin seperti itu. Atau mungkin karena loyalitas saya. Kalau nah juga bukan itu Kayaknya sebenarnya. disayang sama orang tua. Jangan pergi-pergi dulu, belum dewasa. Ketika udah 17 tahun Baru boleh. dilepas ya, benar. Tapi menyambung tadi sih Bang, menyambung yang disampaikan oleh Bapak tadi, peningkatan Tagana betul-betul sangat saya rasakan. Dari mulai dulu awam, dalam artian Tagana itu hanya taunya dapur umum. Tagana itu Tagana ya mau bikin dapur umum. Nah sekarang ini bukannya kita mau sombong, bukannya Tagana se-Indonesia bukan mau sombong, tapi keterampilan kita, kecakapan kita itu sudah memang dalam peningkatan. Jadi 5 kecakapan yang ada di bajunya Pak Dedi itu ada posko, logistik, DU, rescue, humanity, semuanya sudah dimiliki oleh teman-teman Tagana. Itu yang saya rasakan dari 2009 yang masih dibilang awal-awal ya seperti apa pelatihannya, kemudian sampai dengan 17 tahunnya Tagana ini betul-betul satu pencapaian yang luar biasa. Perjuangan dari teman-teman ini semua. Jadi kalau dulu Tagana itu ketika datang di lokasi bencana dipandang sebelah mata. Betul. Masak sana masak gitu. Iya. Tapi sekarang Makanan mana? Palu gak ada. Apa lu mau? Gue ada. Kalau nggak ada. Palu gak ada ya? Palu gak ada. Jadi Mau ngapain aja jadi. jadi kan dulu nih Pak ya kalau lihat Tagana pasti ingat tuh sarden selmi nih. Melekat itu, melekat. Sarden selmi ya. Kalau sekarang Wah, kalau sekarang ini luar biasa Berinovasi. gitu kan Tagana. Mana Tagana kalau ada banjir? Mana Tagana? Mana Kalau Tagana? Mana Tagana? Karena kita kan paling kalau jarak tempuh misalnya itu ya 1 jam sudah di lokasi. Kami kurang 1 jam Tagana ini. Saya yakin semua se-Indonesia. Pasti. Saya itu Bahkan sangat kurang setuju. dari 1 jam kami berada di lokasi. Iya. Karena kami menggunakan sistem satu komando, one command, one rule, one corps ini tadi. Ketika sudah memberitahukan informasi kepada pembina kami, dinas sosial, apapun konsekuensinya izin, pinjam kendaraan, kami harus berangkat. Gitu kan masalah apa yang akan kami lakukan dan lain sebagainya, tentunya nanti hasil teman-teman tim TRC, tim reaksi cepat di lapangan, apa kita membawa DU ataukah nanti kita mendirikan shelter. Jadi tim yang awal ini, tim TRC kami itu langsung ke lokasi, sampai di sana lah nanti coba melihat situasi ketika itu sudah luar biasa kejadiannya gitu kan, baru koordinasi dengan yang ada di tingkat kabupaten, baru nanti DU dan lain sebagainya meluncur ke lokasi gitu. jadi saking jiwa komandonya itu sudah terbentuk begitu di grup, misalkan kalau di Iya, ada grup WA ya, Iya, ya, ada. terjadi bencana banjir, ayo kita berangkat.
Langsung. Langsung. Lokasi di mana? Ya. Biar rumah kita kebanjiran lagi, kita langsung. Meskipun rumahnya Iya, kebanjiran juga. betul. Ya, memang banyak pengalaman di Banyak Sumba itu pengalaman. yang 2000 berapa itu ya? 2016. Heeh. Teman-teman ini pas datang saat itu Ibu Menteri Khofifah Indar Parawansa, waktu itu terjadi longsor di Bali. Kejadian banjir di Sumbawa, teman-teman semua kita coba melakukan evakuasi di Kecamatan Mei Utara. Itu 13 kecamatan yang terdampak di Kabupaten Sumba saat itu. Teman kita semua ke sana antar nasi bungkus ya. Kita taruh karena banyak kecamatan, akhirnya kita fokuskan DU-nya di kantor Iya, saja yang gitu kan. terdekat lah. Di kantor kita, Yang bisa kantor dijangkau. sosial. Supaya nanti yang udah matang, udah masak baru kita Disuplai. drop ke sana gitu kan. Karena banyak lokasi. Nah, teman-teman pergi ke sana, tahu-taunya rumahnya dia yang dibawa sama air gitu. Iya, benar pengalaman. Tapi alhamdulillah ya Bang ya, kalau sekarang inovasi dari Tagana, kita punya yang namanya KSB. Iya, Siaga siaga bencana. Jadi kalau kita bilang itu kepanjang tanganannya Tagana. Oh. Jadi kita bisa memanfaatkan masyarakat, bukan memanfaatkan ya, berkolaborasi Dengan dengan mereka masyarakat ya. setempat. Mereka Jadi lebih ketika lokasi bencananya memang dekat dengan rekan-rekan sahabat Tagana di KSB itu, mereka bisa kasih Langsung, tindakan iya. awal dulu. Langsung. Kalau memang tidak sanggup, ada apa yang dibutuhkan, kontak ke Tagana. Jadi kita menggunakan tadi pemberdayaan kearifan lokal yang ada di Ya, sana ya. dulu. Jadi Ini inovasi di Langkah-langkah 17 yang tahun diambil Tagana ya. nih. Iya. Iya. Ada KSB-nya. KSB, teman-teman. Ada TMS-nya. Iya. Dengan nama Ada sekolah sahabat gitu kan. Tagana. Sahabat Ya, Tagana ya. seperti teman-teman dari pers, Iya, kemudian ada. dari dokter, dari yang lain itu termasuk ke Masuk. kami Sudah jadi sahabat sahabat Tagana. Tagana. Karena kita sering berkolaborasi ya. Iya. Makanya kenapa sekarang warnanya berbeda-beda ini? Iya. Pelangi aja warnanya kan beda, tapi Iya. indah. Nah, sama halnya ketika kita terjun ke bencana, apapun benderanya, ada Tagananya, ada wartawannya, ada apapun, Iya, akan terlihat indah. terlihat indah. Karena yang kita butuhkan adalah kolaborasi dan sinergi Iya. sinergi. Oh, ya. Dan misi yang sama. Misi Iya. yang sama untuk kemanusiaan seperti itu. Jadi ketika sudah ada TMS, kemudian ada KSB, kemudian Sahabat ada Tagana. sahabat Tagana, masyarakat itu semakin memahami ya tentang bencana. Sehingga ketika nanti terjadi bencana, meminimalisir Iya, korban gitu. betul, tepat. Luar Itu yang biasa Tagana. itu peningkatan Tagana. Mungkin kedepannya nanti Tagana berinovasi lagi melalui media sosial. Heeh. Apakah nanti pelaporan bencana yang melalui handphone bisa langsung ditangkap, Iya. gitu kan? Dalam artian saya rumah di Kerawang, laporan ke provinsi, tinggal foto di lokasi bencana, berapa jumlah korbannya, langsung TRC-nya Iya. dari Hmm. media sosial. Iya. Mungkin itu juga nanti kedepannya bisa, karena kan inovasi terus kita teknologi. kembangkan, tapi tetap dengan misi kemanusiaan. Ya, makanya di usia yang 17 ini kan lagi getol-getolnya nih, sukanya mikir kan gitu, bagaimana ini mengembangkan nih, bagaimana berinovasi gitu kan. Memang betul, orang kalau mau dibilang tidak ada ilmu sih yang bisa memprediksi bencana itu terjadi kapan. Tapi ada orang yang bisa meminimalisir korban bencana itu. Salah satunya Tagana KSB ini. itu tadi, KSB, Tagana. sahabat Tagana, Betul. kemudian TMS. Tagana. Dengan mereka paham tentang bencana kan, ketika terjadi bencana harus melakukan yang apa, dia mereka- udah tahu kan Betul. gitu. Sebelum Tagana datang. Iya. Siap. Di TMS saja sih sebetulnya kita lebih banyaknya bermain, karena kan kondisinya dengan teman-teman sekolah, minimal ketika gempa kita kasih Apa, nyanyian. iya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Secara tidak langsung kan itu kan stimulus buat mereka. Ya, ya. Ketika mereka ada Pengajaran gempa, sama. otomatis dia akan coba untuk melindungi dirinya sendiri seperti itu. Itu stimulus ketika di TMS. Teman-teman KSB juga sama, kita berikan materi dari teman-teman Tagana, sehingga tadi memudahkan Tagana ketika memang ada kondisi bencana, jangkauannya luas. ya. Teman-teman yang potensi di wilayah tersebut bisa berdaya dengan kapasitas yang ada. Setelah kita latih tentunya, Iya, sesuai dengan kebencanaan yang ada di sana. Itulah. Dan NTB sekarang ini kita ada juga istilahnya, coba kita peremajaan kendaraan ya, yang Dumlap tahun 2006 yang dulu kan. Yang Kita cafe jadikan truk ya? truk coffee truck. Mantap iya, itu. iya. Edukasi bencana. Edukasi Top bencana. sekarang itu, Jadi sekarang kan coffee truck kita itu sekarang inovasi hebat. coffee truck. Top sekarang. Dimanapun kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, coffee truck itu hadir. Kopi gratis. Mantap. Nah, sembari Sekarang kita lagi top itu. kolaborasi dengan teman-teman PKH, KPH-KPH-nya itu hasil KPM. kerajinan UMKM-nya, bisa kita tampilkan di coffee truck. Nah, gitu kan, masuk TMS, Betul. gitu segala macam. Itulah bagian dari kegiatan mitigasi yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, gitu kan. Alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Betul. Bahkan kemarin di NTB ini sudah dari
BNN juga datang ke kita untuk kerjasama kolaborasi ya, sosialisasi lewat coffee truck kita gitu kan. Dan alhamdulillah cukup membantu pemerintah, pihak-pihak yang mau kerjasama dengan kita dalam hal bagaimana dalam mengurangi risiko daripada bencana itu, baik itu bencana sosial ataupun bencana alam. Bahkan kalau masalah data tadi ini, data sementara kita di masing-masing kabupaten kota, kita sudah buat WA Group Pusdatin namanya, Pusat Data Informasi. Ada pusdatinya sendiri? Pusdatin tersendiri, Tiap provinsi kabupaten ada. kota. Setiap provinsi? Kabupaten kota. Kabupaten kota. Kabupaten Jadi kota. ketika tim tersinya di lapangan, pusdatinnya kerjanya itu aja, laporannya gitu kan, laporan sementara. Makanya itu alhamdulillah inovasi itu sangat membantu sekali. Kalau memang tidak kita tentukan siapa yang memberikan informasi dari teman-teman Tagana kabupaten kota, nanti itu juga akan menghambat gitu kan, menghambat sementara pembina-pembina kita dari tingkat provinsi sampai pusat meminta segera gitu kan laporan sementara itu gitu. Jadi yang multifungsi yang dikembangkan bukan SDM-nya saja, Iya. peralatannya pun dikembangkan untuk Peralatannya pun multifungsi. Ya. Makanya Tagana itu. Jadi kan biasanya kalau dapur umum itu truk itu, Iya. kalau nggak ada bencana sudah nganggur Iya, aja. benar. Ini ada bencana dipakai untuk dapur umum. Iya. Ketika Sekarang tidak mereka di punya bencana, Iya. Pak Deddy punya Kopi dipakai truck. untuk Ya. sosialisasi. Sosialisasi. Ya mungkin Ini teman-teman sekalian buat lihat. Ini kayaknya promosi ya. harus bisa Iya, udah Diadopsi untuk daerah lainnya. Dan juga bukan TMS lagi kita ini, dan saya Pulau Sumbawa, di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sudah Tagana Go to Campus. Gitu kan. Weh. Oh, masuk Jadi kampus. beberapa perguruan tinggi, kampus-kampus itu kita kerjasama gitu kan, menjadi sahabat Tagana MOU dengan kampus Universitas Teknologi Sumbawa. Ya. Kita juga udah masuk ke situ dan alhamdulillah welcome mereka kan. Bahkan saya sudah masuk ketika ada pelatihan Linmas ya. Di situ ada Tagana kita seliptikasinya. Kerjasama dengan Polri. Ya gitu, sampai Kapolres. Kalau untuk Nah. cafe truck ini, Ya. kita pernah sudah liput Iya, itu di makanya NTB. Iya. Sudah terkenal pernah ini. lihat? Sudah, di, udah. apa YouTube-nya kita, Linjam Cosoke. Iya. Ya. Jadi kita waktu itu langsung yang memandu bincang-bincang dengan Pak Kadis itu Pak Direktur Bencana Alam, Bapak Safei. Iya. Kalau teman-teman, nah nanti dari Sulawesi Tenggara kalau misalkan mau lihat tuh cafe trucknya kayak apa, modelnya kayak apa, ada di situ. Pak Deddy, Dan Bang Deddy ini bagus kayaknya sekali. harus dicontoh itu, harus bisa dicontoh di Iya provinsi harus lain. itu. Sekarang kita udah dibeliin kendaraan, dapat. Kan tinggal dimodif saja. Orang itu nggak ngerusak apa-apa, tinggal dibuka, Dimodif. dalamnya aja yang diganti kan. Tadinya kalau misalkan pas ada bencana, alat-alat masak yang ada di dalam. Tapi ketika jadi cafe truck, cuma etalase saja itu. Etalase aja. Keren itu. Luar biasa itu NTB. Luar biasa inovasi, makanya Bahkan Tagana kita itu buat orang-orang usaha hebat juga semua. ya buat teman-teman Tagana, kita buat ada barbershop, ya cukur, potong rambut, ada gitu kan. Ada juga ya? Ya ada, udah kita anu. Tagana Pemberdayaan. Ya, Tagana yang pegang sama kelola gitu Enggak, kan. Secara kelompok, barbershop. Ya, Secara kelompok. ya secara kelompok teman-teman Tagana ini gitu kan. Heeh. Nah, kayak di Abang juga katanya bikin komunitas-komunitas. Apa aja komunitasnya itu? Saya yang kegiatan sosial yang saya ambil dari Tagana itu untuk berbagi ke kaum duafa. Sekarang ini saya jalan dengan biker subuhan. Terus ada juga care of humanity. Oh iya, iya. Iya, jadi kita setiap Jumat itu kita kunjungi duafa yang memang belum tersentuh. Ya, kalau secara struktur pemerintahan mungkin banyak tahapan yang harus kita lewati. Dengan komunitas yang saya bawa, kita langsung terjun ke rumah tanpa melihat latar belakang mereka. Jadi kita memberi pertolongan pertama yang biasa kita bawa beras, yang kita bawa itu beras, pokoknya makanan pokok, beras. Jadi bukan ada bencana alam saja yang Enggak, dibantu iya. ya. dengan dari Kemiskinan pun juga dibantu. Iya. Karena sosial kan. dan dengan Sosial, hal yang sekecil itu, teman-teman yang awalnya itu cuman biasa mungkin melihat orang yang susah atau perlu dibantu, dengan ada saya ajak gitu, akhirnya itu menular ke teman-teman. Dan sampai saya berangkat saat ini, banyak teman-teman itu yang messenger dan WA ingin masuk Tagana. Oh. Yang itu yang pengen mereka lihat apa yang saya lakukan, dan mereka ingin bergabung karena mempunyai
jiwa sosial yang tinggi. Jadi ternyata dari masyarakat ini tertarik dengan Tagana itu karena sudah terbukti ya. Iya. Mereka melihat kiprahnya, bukan kembar-kembor saja. Bukan kan? bicara aja. Coba kalau cuma bicara aja nggak ada buktinya kan, Iya. mungkin lo ngomong Jadi doang. Tagana bukan kata-kata tapi kerja nyata. Iya, benar itu setuju. Tagana berani. Berbuat itu bukan. Tagana bukan kata-kata tapi kerja kerjanya nyata. nyata. Tagana berani. Luar biasa. Ini kalau di usia 17 tahun nih, kira-kira harapan ke depan seperti apa nih? Ini kan kalau ibarat anak itu menginjak Remaja. remaja, Sweet 17. sweet 17. Wih. Kita agak keren dingin. Sweet 17. Sweet 17. Iya. Sweet 17. 17 tahun menginjak dewasa. Apa yang kira-kira akan teman-teman kembangkan ketika Tagana ini sudah melewati usia 17? Ayo, di Sulawesi Tenggara. Ya. Kira-kira punya ide apa nih? Mau ngapain nih setelah umur 17 tahun nih? Kalau di Sulawesi Tenggara, kembali ke tadi itu bahwa potensi-potensi yang ada itu kembali dikembangkan. Tidak hanya tentang yang awalnya tentang dapur umum dan lain sebagainya, dan kita kembangkan sesuai potensi-potensi yang ada di Tagana Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menolong seperti yang diperlombakan sekarang vertical rescue. Kan itu bukan basic dari Tagana, tapi kita dengan itu kita terus kembangkan. Itu harapan-harapan dari kita seperti itu. Kalau dari Abang apa? Punya angan-angan apa nih setelah Karena terlalu besar sebenarnya angan-angan saya. Oh, coba Tagana kayak apa? harus Besarnya punya- seberapa coba? Harus keluar dari Indonesia ini, dia harus melalang buana Tagana ini. Oh ya. Dia harus sudah melewati, dia harus go internasional Tagana ini. Sudah pernah berlatih dengan Jepang. Ya. Kurang apa lagi sebenarnya? Padahal Jepang itu orang-orang ahli bencana loh, ahli gempa bumi itu di sana. Tsunami. Tapi mereka kaget begitu melihat Tagana ini beraksi pada saat terjadi bencana itu gempa. Salah satu bukti nyata yang pernah saya rasakan itu 2013 waktu Damuaela tadi yang saya ceritakan itu tidak ada korban. Padahal jam habis sholat subuh udah mulai kelihatan terang-terang gitu. Menjelang Iya. fajar ya. Menjelang fajar itu baru lepas bendungan itu pecah. Karena itu kan alam. Jadi ada rongga yang bisa dia terbuka karena di atas itu udah deras air udah loncat dari dia punya bibir bendungan di atas. Jadi waktu itu memang dipasang alat early warning system itu di atas. Kalau debit airnya udah loncat berarti dia bunyi air itu. Padahal udah bunyi. Udah bunyi tapi warga nggak mau keluar. Tapi sebelum itu kita sudah lakukan simulasi bahwa kalau memang terjadi larinya ke sini. Alhamdulillah mereka juga taat juga, maksudnya ingat bahwa simulasi hari itu begini. Pemetaan jalur evakuasi. Iya, pemetaan jalur evakuasi. Pada saat terjadi bencana, itu kita yang terakhir keluar itu waktu jembatan sudah mulai, pohon-pohon sudah mulai ikut, bahkan traktor dari Jepang yang dibuat untuk mau bikin bendungan itu hanyut. Doser itu hanyut. Doser aja hanyut. Hanyut, hilang, nggak tahu di mana. Nggak ketemu juga. Nggak ketemu sampai sekarang. Apalagi Itu kita. Ya. apalagi kita. Jadi korban cuma dua, orang tua. Cuma dua. Iya, jadi Tapi memang doser banyak yang mereka korban. nggak mau keluar dari rumah itu karena alasannya ini rumah udah lama mereka tinggal udah puluhan tahun bahkan mungkin dari zaman Peninggalan. Nggak mau meninggalkan Iya. tanah kelahirannya kan, Ya, tanah jadi leluhur begitulah. mereka ya. kita juga mau paksa juga kan dah. Iya. Takutnya nanti itu, udah. Tapi memang sudah diikhlaskan buat keluarga. Kalau Sulawesi Utara terlalu punya angan-angan apa kira-kira? terlalu jauh sebenarnya Ustaz, kalau angan-angan ini. Angan-angan atau cita-cita? Kalau 17 tahun gitu kan sudah Kan berpikir harus nih, keluar, nanti ya, saya mau nah, jadi citanya. polisi, mau jadi tentara, mau jadi pengusaha. Nah, kalau di Tagana mau jadi apa? yang jelas harus lebih besar dari sekarang. Lebih besar. Iya. Lebih baik. Lebih besar, lebih baik.
besar Tagana. Kalau Abang apa Bang? Saya harapan di 17 tahun Tagana yang memang sudah besar berkiprah di Indonesia, banyak sekali harapan. Yang pasti Tagana semakin dewasa. Ketika kita menginjak 17 tahun itu bukan waktu yang mudah untuk membangun dari Tagana itu dulunya Satgasos. Iya. Ya, kemudian jadi Tagana, kemudian sekarang begitu besar dan banyak yang mencintai Tagana karena yang kita tumbuhkan adalah trust. Kepercayaan dari masyarakat. Itu, ya. Ketika masyarakat sudah percaya, ya tadi seperti Kang Deddy bilang, Tagana itu bukan kata-kata. Tagana itu kerja nyata, yaitu yang membuat trust kepada masyarakat sehingga timbul kepercayaan kepada Tagana. Mereka sudah tidak segan lagi dengan Tagana. Tagana mau nolong. Setuju. Itulah harapan saya ke depannya sih, ya Tagana semakin dewasa, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memang mumpuni disesuaikan dengan kondisi alam sekarang kita. Iya. Saya lebih senang Indonesia disebut sebagai laboratoriumnya bencana. Karena orang banyak bilang Indonesia itu supermarket bencana. Tidak. Indonesia itu laboratorium bencana. Termasuk teman-teman dari Jepang, teman-teman dari yang lain itu belajar bagaimana cara penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan relawan gitu Dengan kan. relawan yang begitu banyak, dengan potensi yang begitu banyak sehingga Wilayah yang luas, berpulau-pulau. itu yang jadi kebanggaan. Indonesia itu sebenarnya bukan supermarket bencana, tapi Indonesia laboratorium bencana. Laboratorium. Di Lebih mana cocok itu ya. semua bisa Sepakat. Belajar. bisa belajar Belajar tentang di situ. bencana di Indonesia, termasuk ya perannya Tagana yang tadi. Bahkan itu orang Jepang kaget itu loh. Semuanya dari saya bisa lebih maksudnya dewasa korbannya cuma 2. di 17 tahun ini. Iya. Kalau Bang Deddy, apa Bang Deddy? Ya, kalau saya itu adalah peningkatan SDM dan kapasitas. Peningkatan. SDM Jadi dan arahnya kapasitas berkembang Tagana semua ya. ya yang harus dikembangkan. Karena tidak menutup kemungkinan ini kalau kabupaten kota masih ada yang kurang menguasai, dan ini kan kita tidak bukan mungkin di Tagananya tapi dukungan dinasnya sendiri gitu kan, dengan berbagai macam kegiatan, misalnya mitigasi bencana mungkin hanya taliasi aja, bahkan masih banyak teman-teman ini yang tidak di-backup oleh daerahnya. Dalam hal taliasinya, kemudian program-programnya hanya mengandalkan taliasi pusat. Ya, itu yang sangat miris juga teman-teman di daerah. Dan banyak juga teman-teman yang saat ini juga belum ada asuransinya. Bayangkan kalau kita keluar SK tanggap darurat pemerintah kabupaten kota dan provinsi 3 bulan misalnya ya, dari 7 hari, 3 hari, 7 hari, maka itulah jumlah kita meninggalkan istri dan anak gitu, tidak pulang-pulang gitu kan. Nah, tentunya ini harapan besar saya dan besar kami, mungkin Tagana mewakili se-Indonesia, tentang bagaimana kiprah Tagana ini sudah luar biasa ke 17 tahun. Lihatlah kami tentang bagaimana sudah diasuransikan tidak di masing-masing daerah kabupaten kota, ataukah bagaimana taliasi kita di masing-masing kabupaten kota. Tentunya FK Tagana di provinsi harus mengintervensi itu. Bagaimana kita ketemu dengan mungkin pemerintah kabupaten kota untuk bagaimana mencari solusi. Kalau kiprah Tagana saat ini tidak diragukan lagi. Cuman tinggal kitanya saja FK ini di masing-masing kota, kabupaten, provinsi, bagaimana bagaimana mencari cara untuk kita dipercayakan gitu loh oleh pihak swasta, bahkan NGO. Kayak kemarin kita alhamdulillah kolaborasi dengan NGO yang ada di NTB, yaitu Jejak NTB, Jejaring Kemanusiaan Tagana. Alhamdulillah kami ngumpul-ngumpul untuk sulbarkan Kalsel kemarin itu 80 juta gitu loh teman-teman Tagana di sana. Dari donatur. Dari donatur kami coba turun gitu kan melalui Jejak Jejaring Kemanusiaan NTB gitu kan. Ternyata udah banyak yang percaya gitu kan. Sehingga kita ini punya keberanian, punya kemauan untuk bagaimana kita turun ke lapangan aja gitu loh. Jadi teman-teman ternyata para donatur, kemudian para pengusaha swasta, NGO, BUMN, BUMD ini nggak akan mungkin datang dengan sendirinya gitu loh. Jadi buatlah sebuah konsep, konsep itulah yang kita berikan kepada mereka. Nah, insya Allah teman-teman ini sudah tahu lah kiprah Tagana. Tinggal kitanya bagaimana sekarang ini berinovasi di masing-masing daerah sesuai dengan daerah masing-masing gitu. Jadi bagaimana berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan apa, daerah apa gitu kan. Yang penting semua untuk berkembangnya Tagana. Berkembangnya Tagana gitu. Ya, luar biasa 17 tahun Tagana, ternyata harapan-harapannya semua bagaimana Tagana ini bisa berkembang.
sudah dipercaya di masyarakat, sudah dipercaya oleh dunia usaha. Buktinya apa? Dalam waktu sekejap saja bisa mengumpulkan dana untuk Korban membantu gempa korban bumi di bencana. Kalsel dan Sulbar. Ada yang mau disampaikan terakhir ini dari teman-teman untuk Tagana yang ada di Indonesia? Baik, teman-teman Tagana di seluruh Indonesia dimanapun berada, momentum 17 tahun Tagana ini merupakan tahapan pendewasaan Tagana, dan kami mewakili Tagana di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Panglima Tagana, para perintis dan mendahului Tagana, dari tidak ada menjadi alhamdulillah saat ini punya rekening masing-masing. Tagana ini di seluruh Indonesia ini tidak terlepas dari kerja yang gigih giat, ya, sehingga tetap semangat dan lain sebagainya. Sehingga hari ini kami teman-teman hari ini termasuk dari tadi mendapatkan manfaat dari keberadaan Tagana, tidak terlepas dari pendiri-pendiri Tagana itu sendiri. Jadi momentum Tagana dengan mutu, dengan tema saat ini membangun sinergitas dengan multi pihak, baik itu menjaga alam ataupun menjaga yang lainnya gitu kan, untuk bersama-sama bersatu padu secara kolektif, satu kesatuan Tagana Indonesia, tetap satu komando, satu semangat, dan satu kesatuan. Are you ready? Yes! Terima kasih. Baik, Sobat Sosial, teman-teman Tagana yang ada di Sulawesi Tenggara ada wakilnya. Dari NTB ada wakilnya, dari Maluku ada, dari Sulawesi Utara ada, dari Jawa Barat ada. Tonton di Linjamsos Oke. Nanti kita kabari kapan tayangnya. Ya, selamat bertugas, sukses untuk Tagana 17 tahun mengabdi untuk negeri. Are you ready? Yes!